diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 4, mulai ayat 2 sampai dengan 27. Pasal 2 dimulai pasal pembacaan dengan Tuhan yang pertama diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 4 dimulai ayat 2 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh iman terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kita berkata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadat minggu ini diambil dari Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman. Doa memohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita berpegang di dalam nama Tuhan Allah ini. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun
berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita adalah Allah menjamin permohonanmu. Allah menjamin permohonanmu. Dua memohon kemenangan kepada raja. The strength of God's saving word. Ketika saya pertama sekali mendengar nyanyian Bless the Lord of my soul, nyanyian Bless the Lord of my soul. Lalu saya berpikir, karena saya pikir bless adalah memberkati. Masa Tuhan kita berkati? Namun saya lanjutkan dengan satu bagian daripada nyanyian itu. Bless the Lord of my soul. Ya hatiku pujilah. Ya hatiku bersukacitalah. Ya hatiku bersyukurlah. Demikian arti daripada umum nyanyian ini. Lalu saya mengambil kesimpulan, memang setiap orang percaya harus bersyukur, bersukacita, give thanks, karena Tuhan masih memberkati, masih dengan kasih setianya menghidupi orang percaya. Demikianlah kiranya kita pada saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah saya baca dan dengan topik Allah menjawab permohonan. Sungguh indah sekali ketika permohonan kita dijawab. Apakah permohonan mendapatkan kerja, atau apakah permohonan sesuatu yang kita harapkan dipenuhi baik oleh pimpinan atau atas atau bahkan orang tua. Seperti seorang anak sangat bersukacita ketika dia diberikan jawaban oleh orang tuanya bahwa dia akan mendapatkan laptop yang baru contoh. Sungguh bersukacita orang tuanya menjawab permohonannya, karena memang itulah kebutuhan anak-anak untuk dapat menyelesaikan tugas dan mengerjakan pekerjaannya. Hatinya bersukacita, bersukaria, bersyukur karena dia akan dapat melangkah jauh lagi ke depan dengan tugas-tugas, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan karya-karya yang akan dilakukannya melalui materi atau laptop yang akan dipakainya dan telah diberikan kepadanya. Demikian saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya akan menerima jawaban permohonannya ketika dia dalam relasi, dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena dengan demikian hatinya akan senantiasa merindukan akan jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Itu juga kita lihat tadi dari bagaimana jemaat berdoa untuk pemimpinnya, untuk penatua, untuk pendeta, atau siapa saja yang melayani. Karena memang jemaat merindukan sapaan daripada pimpinan atau siapa saja
dipekerjakan oleh Tuhan untuk memberikan kebutuhan spiritualitas secara khusus. Firman Tuhan yang menjadi jawaban dan kebutuhan bagi orang percaya. Lalu ada kata, ini yang kita lihat yang pertama, bahwa yang menerima jawaban akan permohonannya, dia bekerja, dia berkarya. Bagaimana Martin Luther mengatakan, ora et labora et laborare et ora. Doaku adalah ibadahku dan ibadahku adalah doaku. Tentu dengan doa adalah bagian daripada eksperimen pengalaman hidup orang percaya yang kemudian ditransfer dalam ucapan, mengatakan permohonan, mengatakan harapan, dan mengatakan pujian kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di tengah kehidupannya. Dia menyaksikannya, mengucapkannya. Et laborare orang. Ibadahku hidupku, hidupku ibadah. Hidup kita ini adalah bagian daripada kebersamaan Tuhan di dalam kita yang bekerja dalam kita. Ada sebutan demikian. History is God's story. Sejarah adalah cerita tentang Tuhan. Kalau nyanyi kita ada suka menuturkan cerita dunia. Sejarah adalah cerita tentang Tuhan. Cerita yang bagaimana? Cerita Tuhan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam harapan, di tengah keluarga. Apa cerita Tuhan yang telah diceritakannya, yang sedang diceritakannya, dan yang mau dan yang akan diceritakannya kepada, karena Tuhan mau bercerita tentang hidup. Tuhan mau menceritakan melalui pengalaman. Ada yang Tuhan hendak titipkan, ada yang Tuhan hendak katakan, dan ada yang Tuhan hendak peringatkan melalui peristiwa itu. Karena pengalaman adalah suatu yang paling berharga. Ibarat Anda mempunyai beberapa gambar di tengah rumah Anda, apakah di beranda, apakah di ruang tengah, ruang tamu, ruang makan, dan bahkan di bagian daripada kamar masak, bahkan sampai di luar rumah. Mungkin Anda pernah menempatkan beberapa gambar. Terserah mau gambar apa, terserah mau lukisan apa, terserah atau sesuatu yang artistik. Lalu apakah Anda menempatkan itu hanya sebatas hiasan semata? Tidak, kan? Ada sesuatu yang hendak Anda sampaikan. Kalaulah Anda berumah tangga, kalaulah anak Anda menjadi sarjana, kalaulah Anda mendapatkan kenaikan pangkat, kalaulah Anda naik sini, kalaulah cucu Anda terdidik, dibaptis, dan peristiwa-peristiwa lain, termasuk lukisan-lukisan yang menyebutkan Tuhan adalah gembalaku, Yesus kepala rumah tangga ini, dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang hendak Anda sampaikan tentang itu? Itu bukan hanya sebatas tulisan, itu bukan hanya sebatas gambaran yang sifatnya artistik dan monumentalis, tetapi sebagai orang percaya Anda mau mengatakan, ini kami Tuhan, ini keluarga Tuhan, ini generasi Tuhan. Siapa yang menjadikannya? Ini yang mau Anda sampaikan kepada keluarga-Anda. Sebagaimana Yosua mengatakan kepada keluarganya, kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika keluarga Anda, orang lain datang ke rumah Anda dengan
gambaran yang ada di sekitar itu, Anda mau mengatakan, inilah keluarga Tuhan. Inilah bagaimana hendak Anda sampaikan. Inilah keluarga yang telah diberkati. Apakah ada pergumulan persoalan masalah juga di dalam Anda menyampaikan itu? Pasti ada suka duka di sana. Namun Anda mengatakan, inilah karya Tuhan di tengah hidupku, di tengah keluargaku, di tengah karyaku, di tengah perjalananku. Dan inilah juga yang masih hendak aku tunggu. Berkat-berkat Tuhan yang masih akan disampaikannya kepada kekasih Kristus. Cerita hidup mengingatkan kita kan, hidup kita adalah hidup yang berkarya kepada Tuhan. Berkarya berarti kita mengibarkan kehendak Tuhan. Hidup karya iman percayaku menjadi bagian daripada persembahanku kepada Tuhan. Apakah kita percaya akan jaminan Allah serta perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya di tengah kehidupan melalui pengalaman dan peristiwa kita? Kekasih Kristus, ini yang hendak disampaikan. Dan inilah yang meneguhkan kita bahwa Allah hingga kini dan di sini sebagaimana dikatakan dalam Ezer, hingga kini dan di sini Tuhan menyertai. Dengan demikian, andalkan Tuhan dalam hidup. Mengandalkan Tuhan memampukan kita masuk dalam rencana dan rencana Tuhan. Sekilas kita, terlebih para ibu, tidak sering memakai andaliman. Cita rasanya khusus, namun tidak mengubah cita rasa dari makanan yang lain. Namun dengan memasukkan materi itu ke dalam makanan, maka bertambah cita rasa. Dan mari kita ambil perkataan itu. Cita rasa iman percaya akan memampukan kita untuk menjalani, menapaki, memasuki masa depan yang kita tidak tahu. Andalkan iman Anda iman. Spiritualitas, oke. Emosional harus dijaga. Intelektual dicari. Kreativitas terlebih pada masa-masa ini kita harus berkreatif. Namun juga disertai dengan ketabahan, kemampuan, kecakapan untuk dapat mengatasi pergumulan dan persoalan. Sebagaimana filosofi moto yang sering saya katakan dalam setiap khotbah, jangan doakan tidak ada badai, tetapi doakan kapal selamat. Berdoa menjadi kekuatan dan kemampuan kita untuk dapat disanggupkan Tuhan. Mendengar, speak to my heart, Lord Jesus. Berserulah kepadaku, ya Tuhan. Demikian dikatakan oleh seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan ketika Eli senantiasa mengatakan, kenapa Bapak bilang? Lalu Eli mengajarkan, berbicaralah ya Tuhan, hamba mendengar.
Doa seperti ini yang disampaikan oleh Samuel juga menjadi doa orang percaya untuk senantiasa mengandalkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Yang kedua, saudara-saudara seiman, itu berkaitan dengan bersaksi. Ketika Allah menjawab permohonan kita, berarti kita masuk ke dalam kesaksian. Karena kita digerakkan untuk berserah dalam tuntunan roh. Spiritualitas jernih. Perjalanan spiritualitas orang percaya hanya mampu digerakkan oleh ketika roh Tuhan menuntun mengajarinya untuk mengerti apa rancangan dan rencana Tuhan yang telah Tuhan persiapkan baginya. Karena di sana ada jaminan dan penyertaan kasih Kristus. Kita pada umumnya sudah menerima baptisan atau perjamuan kudus pada waktu momen tertentu. Baptisan bukan hanya sebatas ketika anak kecil lalu dibawa ke sebagai syarat untuk memperoleh bagian daripada sertifikat itu. Tapi baptisan membawa orang percaya dari orang tuanya untuk menuntut, mengarahkan manusia masuk ke dalam kerajaan. Sehingga jaminan daripada permohonan kita agar senantiasa roh Tuhan yang menuntun, mengarahkan, membimbing, memampukan kita untuk dapat mengerti makna daripada baptisan bahwa Allah menyertai. Atau ketika kita menerima perjamuan kudus, bagian daripada sacrifice, persembahan tubuh Kristus yang telah dipersembahkannya kepada kita, memampukan kita dibahagi, diubah dan dibenarkan senantiasa masuk dalam kerajaannya, senantiasa kita diangkat dan dipulihkan dan dimampukan untuk mengerti, untuk dapat menerima kekuatan dan semangat yang baru. Karena itu menjawab permohonan, Allah menjawab permohonan adalah bagian daripada kita bermegah di dalam Tuhan. Kita diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Kita bersedia untuk mendekat kepada Tuhan. Kita bersedia untuk dikaruniakan oleh Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Seorang teolog yang bernama Calvert mengatakan demikian. Aku sadar ketika aku menolong, maka aku menyadari bahwa memang dia perlu bagiku. Artinya memang aku perlu menolong dia, karena dengan pertolonganku dia dimampukan dan bahkan menjadi bagian daripada ucapan terima kasih atau syukur karena pertolongan itu. Ini yang mengingatkan kita menjadi bagian daripada bersaksi akan pertolongan Tuhan yang telah memampukan kita, yang telah menjawab dan mendengar permohonan kita, sehingga kita menjadi bagian daripada syukur, terima kasih di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita senantiasa di dalam kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menjawab permohonan kita
apapun, dimanapun, bagaimanapun, ketika kita mengerti, berserah, dan di dalam rancangan dan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, jalanlah kehidupan kita, kehidupanmu setiap hari, agar kamu mampu menopang pekerjaan pelayanan gerejanya. Terimalah berkat